Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinomus Anime. Beberapa hari yang lalu, dunia dikejutkan dengan kehadiran AI baru bernama ChatGPT yang digadang-gadang akan menggantikan Google dengan performa mencari informasi yang jauh lebih baik lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin AI akan membuat sebuah anime atau malah bisa membuat film sekelas film Hollywood? Gua bakalan membahas secara lengkap di video ini dan gua bakalan bagi menjadi 5 chapter, jadi langsung saja. Chapter yang pertama, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan program dan sebagainya yang biasanya menggunakan kecerdasan manusia. Program yang dijalankan menggunakan AI selalu dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya seiring ia digunakan. Kalau sekilas memang pada dasarnya AI dan manusia nggak terlalu beda sih. Mirip-mirip lah dengan algoritma YouTube atau IG atau semacamnya yang hanya mempelajari historimu lalu memunculkan hal-hal yang berkaitan dengan historimu tadi. Untuk tujuannya sendiri, pada dasarnya AI dibuat untuk menjadi babu manusia. Ya, babu. AI itu bukan pengganti manusia, tapi AI adalah pembantu manusia. AI di sini tidak seperti di anime Vivi yang menjadi musuh utama di animenya. Enggak, AI di sini bertugas menjadi supporting utama manusia. Jadi yang dulunya membutuhkan 100 manusia untuk membuat sesuatu, sekarang manusia hanya butuh 1 untuk dapat mengerjakan sesuatu. Oke, setelah mendengar beberapa divisi AI, sekarang waktunya masuk ke chapter 2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat anime? Ada banyak hal yang perlu diperhatikan atau aspek-aspek utama untuk membuat anime itu sendiri. Setelah gue searching, gue dapat beberapa kesimpulan dan ini dia. Planning atau perencanaan. Untuk membuat sesuatu, apalagi dalam kasus ini yang membutuhkan personel besar, haruslah membuat perencanaan yang sangat sempurna. Biasanya perencanaan dilaksanakan dengan beberapa personel penting saja. Dan jika anime itu menyangkut dengan adaptasi manga atau light novel, biasanya sang direktur akan mengundang langsung sang mangaka atau sang pengarang guna untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan yang perlu disepakati. Selain itu, hal yang perlu direncanakan juga biasanya adalah jangka waktu atau yang orang biasa sebut sebagai deadline. Biasanya ya, kalau jangka waktunya lama, kualitasnya akan jauh lebih baik. Tapi sebaliknya, jika waktunya relatif cepat, maka hasilnya biasanya akan menjadi jelek. Lalu skenario. Di bagian ini semuanya sudah direncanakan tadi akan dicari detail-detail kecilnya. Mulai dari karakter, pengembangan cerita, plot yang dihadirkan, dan lain sebagainya. Tapi hanya dalam bentuk tertulis saja. Lalu storyboard. Di bagian ini adalah bagian di mana sketsa kasar adegan di anime digambar. Ingat, sketsa kasar bukan gambar anime. Pokoknya di bagian ini akan digambarkan serta diberikan penjelasan secara detail agar adegannya tidak aneh-aneh. Lalu selanjutnya animasi dan penggambaran. Di tahap ini merupakan tahap tersulit dari tahap-tahap lainnya karena di tahap ini sangat banyak hal yang sedang terjadi dan relatif memakan waktu yang lama. Di mana semua ide dan storyboard disatukan di dalam satu adegan. Untung-untung kalau adegannya simple. Kalau adegannya sekelas Kimetsu no Yaiba atau Fate series gimana anjir? Proses penggambarannya juga tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Karena proses menggambar di anime tidak sesedikit yang kamu kira. Jika kamu merasa bahwa satu gambar itu sangat susah, bagaimana nasib sang penggambar anime yang membutuhkan setidaknya 24 gambar untuk 1 detik? Ya, 24 gambar untuk 1 detik saja. Bagaimana jika satu episode? Jika di total dibutuhkan gambar sebanyak 37.500 gambar. Gila banget. Apalagi kalau digabungin dengan efek yang banyak, mungkin gambarnya bisa lebih banyak lagi. Itulah mengapa sekarang rata-rata anime action memakai CGI sebagai alternatif. Bukan cuma itu, untuk animasi juga butuh sangat banyak personil. Mulai dari personil editing, pemilihan background, efek, seiyuu, dan lain-lain. Setelah mendengar sekian banyak prosedur tadi, lantas pertanyaannya, apakah mungkin AI membuat sebuah anime? Chapter 3, apakah mungkin AI membuat anime? Jawabannya sangat bisa. Jika melihat perkembangan teknologi saat ini, teknologi sudah sangat berkembang pesat. Hanya main sedikit saja, kita sudah ketinggalan.
Memang untuk saat ini masih belum ada AI yang dapat membuat anime, tapi dengan membaca prosedur tadi, mungkin ada beberapa AI yang dapat mungkin menggantikan manusia yang ada di prosedur tadi, seperti skenario yang dapat digantikan dengan ChatGPT, storyboard yang dapat digantikan dengan DALL-E 3, dan sound yang dapat digantikan jika sudah ada versi Evo dari Adobe. Kecuali untuk planning, kalau gue pribadi itu masih belum bisa diganggu-gugat karena bagian itu adalah bagian manusia tok yang hanya boleh manusia saja isinya. Tapi kembali lagi, AI saat ini masih belum bisa membuat anime. Kalau bantu tipis-tipis sih mungkin bisa, tapi nggak terlalu berguna. Kalau nanti sudah ada AI yang bisa membuat efek dan animasi, mungkin itu adalah cahaya terang untuk dunia peranimean. Tapi yang perlu kalian ingat, AI itu bukan pengganti manusia, melainkan sebatas alat manusia yang pintar. Chapter 4, bukan pengganti manusia, cuman alat manusia. Nah, ini adalah bagian yang harus ditekankan agar tidak menjadi salah paham. Kehadiran AI bukan berarti peran manusia sudah tergantikan. Tidak, AI ada sebagai mempermudah pekerjaan manusia, tidak lebih daripada itu. Semaju-majunya AI bakalan tetap punya satu kekurangan besar, yaitu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak disuruh. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak disuruh. Contohnya kalau ChatGPT tidak digunakan, ChatGPT mau ngapain? Diam pelongo-pelongo. AI kan pada dasarnya sifatnya semakin sering digunakan maka semakin pintar. Nah kalau nggak dipakai bagaimana? Ada beberapa peran di industri anime yang dapat digantikan dengan AI. Cuman peran itu masih tetap butuh manusia sebagai pengawas, biar hasilnya yang diinginkan tetap terjaga kualitasnya. Chapter 5, kesimpulan. AI bisa membuat anime tapi hanya bertugas sebagai supporting manusia atau alat manusia. Kalau sekarang sih memang belum bisa. Cuman tidak lama lagi terdengar sebuah harapan kolaborasi antar manusia dan AI. Dan mungkin di masa depan kata-kata itu sedang menjadi hal biasa. Mungkin saja itu bisa terjadi dalam kurang waktu yang cepat. Mungkin 5 tahun atau 4 tahun. Atau lebih cepat lagi. Mari kita tunggu saja. Jadi kalau kalian suka videonya silahkan like. Tapi kalau nggak suka like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.